kepadanya. Ku menjauh darimu, kau selalu menungguku untuk datang kepadamu dengan belas kasih-Mu. Datanglah, aku merindukanmu, demikianlah bukti kasih-Mu. Datanglah, aku merindukanmu, demikianlah Kau Bapa yang setia. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 16 Juli 2020. Kau terima diriku. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Eltus Mali dari Makassar dengan tema Datanglah Kepadaku. Selamat mendengarkan. Dengan belas kasih-Mu, datanglah, aku merindukanmu, demikianlah bukti kasih-Mu. Shalom, para pendengar Fresh Juice yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam renungan audio INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Bersama saya Pastor Eltus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar. Bacaan dan renungan hari ini hari Kamis dalam pekan biasa yang ke-15, yakni dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudari, Injil hari ini menunjukkan kepada kita semua betapa Yesus menunjukkan jati diri Allah sebagai Sang Kasih yang demikian peduli akan kebaikan, akan kedamaian, akan keselamatan kita manusia, apalagi yang sedang tertimpa beban kehidupan. Ia bersabda, "Datanglah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudari, ajakan Yesus tersebut menunjukkan bahwa Dia yang membuka pintu hatinya lebar-lebar untuk kehadiran kita di hadapannya. Yesus memang menghendaki kita dekat, bahkan menyatu dengan Dia sebagai sang pokok anggur, hal mana kita adalah ranting-rantingnya. Untuk itu Dia mengajak kita untuk datang kepadanya. Yesus paham bahwa kita para murid kerap dihadapkan dengan urusan dan pekerjaan serta persoalan duniawi yang tak jarang membuat kita lelah dan berbeban berat. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikis, secara mental,
secara rohani. Banyak orang yang hidup dalam suasana batin yang tertekan, yang dilanda kecemasan, bahkan yang merasa terancam, terusik oleh tindak ketidakadilan, korban kekerasan, dan kerap kali itu juga terjadi di dalam rumah tangga. Itu semua benar-benar menguras energi dan membuat lelah. Dalam situasi seperti itu, orang bisa dengan mudah terkena stres dan depresi. Betapa kita bersyukur dan bangga punya Tuhan yang jelas-jelas mengajak dan mengundang kita untuk dekat padanya, untuk menimba semangat dan kekuatan serta optimisme dari Dia. Yesus jelas-jelas bahkan mengatakan, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara dan saudari, Santo Paulus boleh kita angkat sebagai contoh figur manusia beriman yang luar biasa, yang bertahan dalam situasi tertekan dan terancam saat berhadapan dengan banyak kesulitan dalam karya kerasulannya. Namun menarik, dia tak jatuh dalam depresi, dia tidak terjerat di dalam keputusasaan. Saya menduga kuat bahwa Paulus menjadi pribadi yang demikian kuat bukan terutama karena kuat kuasa dirinya sendiri, tetapi karena dia sanggup memenuhi undangan Tuhan untuk dekat dengan Tuhan, untuk menimba kekuatan, dan untuk belajar pada Yesus sendiri. Itulah sebabnya dalam Filipi 4:13, Paulus dengan lantang memberi kesaksian, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Luar biasa, bukan? Nah, saudara-saudari, itu Paulus. Bagaimana dengan kita? Boleh jadi kita kurang tanggap, kurang peduli pada ajakan Tuhan tersebut. Akibatnya kita mudah ambruk. Kita rawan stres dan depresi saat ada kesulitan dan tantangan, apalagi tekanan dan ancaman. Kalau sudah demikian, akibatnya bisa macam-macam. Kita bisa juga ikut menjadi stres, ikut menjadi depresi, atau terganggu, bahkan mencari kompensasi untuk mendapatkan ketenangan, yakni dengan mencari hiburan yang tidak sehat, mulai mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan sebagainya dan sebagainya. Semoga kita tidak terbawa pada kecenderungan-kecenderungan, apalagi menjadi terbiasa dengan solusi-solusi yang demikian menyesatkan. Kita punya solusi yang super sehat, super aman, super benar, itulah Yesus. Dan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saudara dan saudari, semestinya kita semakin tergerak untuk sungguh-sungguh datang pada Yesus, menyerahkan segala beban persoalan dan kekhawatiran serta kecemasan kita, dan menimba semangat, kekuatan, optimisme dari Yesus. Dan jangan lupa, kita juga mau belajar dari Dia. Semoga demikian. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Eltus Mali untuk renungannya pada hari ini. Salam Fresh Juice. Ku bersyukur padamu untuk kasih-Mu padaku. Kau terima diriku
menjauh darimu, kau selalu menungguku untuk datang kepadamu dengan belas kasih-Mu. Datanglah, aku merindukanmu, demikianlah bukti kasih-Mu. Datanglah, aku merindukanmu, demikianlah Kau Bapa yang setia. Ku bersyukur padamu untuk kasih-Mu padaku. Kau terima diriku dengan apa adanya. Ku menjauh darimu, kau selalu menungguku untuk datang kepadamu dengan belas kasih-Mu. Datanglah, aku merindukanmu, demikianlah bukti kasih-Mu. Datanglah, aku merindukanmu, demikianlah Kau Bapa yang setia. Datanglah, aku merindukanmu, demikianlah bukti kasih-Mu. Datanglah, aku merindukanmu, demikianlah Kau Bapa yang setia. Datanglah, aku merindukanmu, demikianlah bukti kasih-Mu. Datanglah, aku merindukanmu, demikianlah Kau Bapa yang setia. Demikianlah Kau Bapa yang setia. Demikianlah Kau Bapa yang setia.